Jadi saya baca ayat ini tertegun. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, satu, ini apinya di mana? Yang kedua, datang aku maha, make naon. Kalau saya begitu ya, kalau saya gitu, Bapak Ibu mau aman ya, gak ada pertanyaan. Maka begitu dia sampai di tempat api itu, ada yang mengejutkan. Apa? Ya Musa. Hai Musa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa pertanyaan? Ini siapa yang bilang hai Musa? Sedangkan Musa datang ke tempat api itu. Setelah itu kemudian api bilang, hai Musa. Satu etat. Kalian pasti nggak mikir kan? Saya mau mikir. Ya ayah hubungan tuh dengan api yang tadi. Kalau saya. Makanya ini ngajarkan cara berpikir. Makanya kalau ngaji dengan saya mungkin 1 ayat, 2 ayat. Tapi saya tidak penting amat sebetulnya menceritakan ayatnya. Tapi cara berpikirnya itu yang keren. Lanjut. Ini ana robbuka. Berikutnya, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Lah, siapa yang bilang begini? Ada pertanyaan? Makanya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu baca ayat ini berulang-ulang. Gak akan ngerti. Makanya harus mengalami langsung. Itulah pentingnya ketemu guru. Guru yang sudah mengalami ini. Dan cari guru yang semacam itu Bapak Ibu. Aduh. Tidak mudah. Maaf ya. Tidak mudah. Cari yang cerita-cerita mau banyak. Tapi yang bisa membimbing kita mengalami langsung. Gak banyak. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Saya tuh ya, saya cuma ingin di sisa hidup saya ini, hidup saya berguna bagi orang banyak. Saya tidak mau selamat sendiri, saya ingin juga menyelamatkan banyak orang kalau mau. Saya merasa bahagia kalau saya bisa mewakafkan diri saya. Yang rumah tangganya berantakan jadi bagus. Yang usahanya gagal terus jadi sukses. Yang ngojeknya pakai motor besok-besok jadi pakai mobil. Udah banyak saya ajarkan. Saya sampai bikin hidup menakjubkan di YouTube 10 episode. Saya bikin bukunya. Dan saya bukan menceritakan teori-teori bodong. Tapi semua yang sudah saya alami, yang sudah saya buktikan. Saya bikin pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan diri. Bapak Ibu, hidup itu tanpa batas. Kita datang ke dunia ini bukan untuk menderita, bukan untuk sengsara, bukan untuk sedih. Kita datang ke dunia ini untuk merasakan kebahagiaan. Karena hidup itu menakjubkan. Kenapa? Karena dia bersama kita. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Apa yang tidak ada pada Allah? Maka di Quran dikatakan, segala kebutuhan tentang kamu sudah ada pada dirimu sendiri. Apa wujudnya? Allah. Karena kehadiran dia sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Hari Minggu kemarin saya bikin live TikTok sengaja. Saya menjelaskan tentang manusia adalah makhluk energi. Saya ingin berbagi. Kalau kita menyadari kalau kita ini energi, kita memancarkan frekuensi. Dan apa yang kita pancarkan, itu yang akan kita tarik ke dalam kehidupan kita. Dan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu udah ketemu pikiran logisnya? Apa dulu? Baca kitab dulu, dirikan sholat. Pasti sholatnya mengingat kitab. Kitab yang sebenarnya bukan tulisan. Kan Nabi Muhammad juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika di Gua Hira, beliau membaca apa? Membaca bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca Tuhan yang telah menciptakannya. Khalaqal insana min 'alaq. Maka disitulah beliau mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Aku yang akan mengajarkan kamu dengan penaku sendiri. Dan aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Bapak Ibu, coba belajar agama langsung dari sumbernya.
Jangan dari kata orang. Karena gini, mohon maaf. Coba Bapak Ibu. Ada kejadian tuh, tabrakan. Kebetulan ada orang yang melihat kejadian itu. Nyampe di rumah cerita. Tolong jawab pertanyaan saya. Ini orang yang cerita ini sedang menceritakan fakta atau sedang menceritakan cerita tentang fakta. Ulangi, dia sedang menceritakan kejadian atau sedang menceritakan cerita tentang kejadian. Oke, bisa bedakan? Beda. Apakah kita setelah mendengar kata orang itu langsung percaya kejadiannya seperti yang dia bicarakan? Kalau percaya berarti kita ini sudah kehilangan akal. Kenapa? Belum tentu kejadian yang sebenarnya bisa diceritakan secara utuh oleh orang ini. Kenapa? Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan suatu kejadian secara utuh. Betul nggak? Pertama soal waktu, betul nggak? Dua soal keterbatasan penglihatan, keterbatasan pendengaran. Gak mungkin kejadian yang sebenarnya itu bisa diceritakan secara utuh dengan kata-kata. Paham sampai sini? Oke, sekarang saya tanya. Dulu para sahabat hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Yes? Yes. Mereka mengalami langsung kejadian? Mengalami. Nah sekarang kita ini kan kebanyakan mendengar riwayat kan? Saya mau nanya, apakah riwayat itu kejadian atau cerita tentang kejadian? Oke, percaya? Bohong. Betul nggak? Ya, kita ini bukan tidak boleh tidak percaya. Bukan boleh tidak percaya, bukan maksud saya. Tapi kan disaring dulu. Betul nggak? Kenapa? Satu peristiwa diceritakan oleh satu orang, itu aja sudah mungkin berbeda dengan kejadian yang sebenarnya. Apalagi diceritakan oleh ribuan orang, apalagi sudah ribuan tahun. Ngerti maksud saya? Saya bukan anti ilmu hadis, saya juga percaya hadis. Tapi saring dulu, karena pengetahuan itu, ilmu itu, satu harus koheren, gak boleh bertentangan dengan akal. Yang kedua, harus memenuhi asas korespondensi. Pengetahuan itu harus bisa nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, harus pragmatis. Ketika dibuktikan, dia memberikan dampak positif. Jadi kalau kita itu buktikan dampaknya negatif, berarti ada pertanyaan kan? Kan boleh kan kita meragukan. Bukan tidak boleh, bukan boleh tidak percaya seluruhnya. Tetapi kita boleh meragukan supaya kita melakukan pencarian. Meragukan untuk pencarian, yes. Tapi kalau meragukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan dan tidak melakukan pencarian, no. Sampai sini mengerti? Sudah mulai masuk? Ini baru satu ayat. Ya, logis nggak ayat ini? Logis. Apa dulu? Baca kitab dulu, baru dirikan sholat. Baru sholatnya bisa mencegah keji dan munkar. Setelah sholat pun tetap ingat Allah banyak-banyak. Besar apa kecil itu? Besar, karena itu yang menyelamatkan. Sehingga orang ini jadi selamatkan. Islam itu artinya selamat. Gak ada orang masuk penjara kalau gini, gak ada. Gak ada korupsi, gak ada. Gak ada. Kan korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang menutup mata Tuhan. Betul nggak? Yang berkhianat pada Tuhan yang ada dalam dirinya sendiri. Bayangkan, Tuhan yang ada dalam dirinya aja sudah dia hianati, apalagi orang lain. Tuhan saja dia hianati. Saya heran ya sama orang-orang yang berani mengkhianati Tuhan. Tuhan saja dihianati, apalagi orang lain. Apalagi orang. Oke, lanjut. Saya kasih tahu cara berpikir Al-Quran. Contoh seperti ini. Ini Quran surat Toha ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang ke-9. Ya, perhatikan saja. Wahal ataka hadisu Musa.
Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa pertanyaannya? Iya, pertanyaannya apa? Kalau saya pertanyaannya, kisah Musa yang mana? Kalau saya, Bapak Ibu sama? Sama, selalu saya beritahu. Kan gini, telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Siapa mu di sini? Mu yang pertama saat itu Nabi Muhammad. Tapi karena kita pengikutnya, boleh dong GR. Mu yang dimaksud adalah saya. Jadi saya seolah-olah sedang dialog nih dengan Al-Quran. Telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Tapi saya bertanya dulu, sebentar. Kisah yang mana ya Allah gitu. Sama pertanyaan dengan saya? Sama? Sama setelah diberitahu. Oke, lanjut. Idra'a naron. Faqala li ahlihim kusu ini anastu naron. La'alli ataikum minha. Ya. Ketika ia melihat api. Siapa ia di situ? Musa. Awas jangan lepas. Gitu kalau menyimak ya. Ini sekalian belajar membaca ya. Ketika ia melihat api. Lalu ia berkata, siapa ia? Masih Musa, masih belum hilang ya, belum. Ia berkata pada keluarganya, apa yang dikatakan Musa? Tinggallah kamu di sini. Siapa kamu di sini? Keluarganya. Aku melihat api. Semoga aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu. Bawa apa? Bawa api. Sudah mulai ada kecurigaan ini apinya apa? Sudah mulai ada kecurigaan? Atau enggak ada curiga? Masa keluarga dikasih api? Kalau saya udah mulai curiga, ini api kayaknya bukan sembarang nih. Makanya tidak bisa setiap kata nar di Quran jadi neraka. Gak bisa, harus konteks. Perlu gak kita berpikir cerdas? Perlu. Makanya harus tahu bahasa Arab, harus tahu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Oke, lanjut. Semoga aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu. Atau aku mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Loh, bukan sekedar bisa membawa api itu buat keluarganya. Malah semoga aku dapat petunjuk di tempat api itu. Sudah mulai curiga? Kira-kira apa api itu? Lalu cari ayat lain. Oh, cari dulu ayat lain dong. Kalian mah diberitahu sama saya. Saya cari dulu ayat lain. Api ini apa? Konteksnya apa? Kok melihat api dapat petunjuk? Ternyata api bukan sembarang api. Ini adalah sama dengan cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar api. Ternyata api yang membakar Ibrahim bukan api kompor. Ibrahim bukan tukang debus. Ternyata Ibrahim dibakar api itu Ibrahim sedang diliputi oleh cahaya ilahi, nur ala nur. Saya untuk menemukan api ini apa? Lama mencarinya. Sekarang dibocorin. Enak ya jadi kalian? Saya dulu kalau tanya sama guru saya, guru api ini apa? Tanganku sorak. Guru saya semua galak. Tanganku manik. Malah timbul keraguan saya, apa guru saya juga nggak tahu gitu. Maaf guru. Karena setiap saya nanya tangan beku mana. Jadi akhirnya saya jadi pinter. Tapi saya baru tahu maksud guru supaya saya bisa nyari sendiri. Setelah saya kuliah, oh ini yang namanya discovery learning. Menemukan sendiri. Ternyata lebih keren daripada dia beritahu. Karena saya kan jadi berjuang. Oke? Ini lanjutnya ayat ini. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika ia datang di tempat api itu. Datang Musa di tempat api itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hebat Bapak Ibu, enggak ada pertanyaan. Kalau saya ada pertanyaan, kumaha carana eta Musa datang kadinya? Kalau saya
Bapak Ibu aman ya, nggak ada pertanyaan? Iya, hari datang ke api kompor mengges aya apaan, betul nggak? Kan apinya bukan dari kompor. Saya kan jadi nanya, ini apinya di mana? Datangnya kumaha gitu kalau saya. Bapak Ibu nggak mikir ya? Oh, hebat Bapak Ibu. Jadi saya baca ayat ini tertegun. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, satu, ini apinya di mana? Yang kedua, datangna kumaha, make naon. Kalau saya begitu ya, kalau saya gitu, Bapak Ibu mah aman ya, nggak ada pertanyaan. Maka begitu dia sampai di tempat api itu, ada yang mengejutkan. Apa? Ya Musa. Hai Musa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa pertanyaan? Ini siapa yang bilang hai Musa? Sedangkan Musa datang ke tempat api itu. Setelah itu kemudian api bilang, hai Musa. Satu etat. Kalian pasti nggak mikir kan? Saya mau mikir. Ya ayah hubungan tuh dengan api yang tadi. Kalau saya. Makanya ini ngajarkan cara berpikir. Makanya kalau ngaji dengan saya mungkin 1 ayat, 2 ayat. Tapi saya tidak penting amat sebetulnya menceritakan ayatnya. Tapi cara berpikirnya itu yang keren. Lanjut. Ini ana robbuka. Berikutnya, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Lah. Siapa yang bilang begini? Ada pertanyaan? Makanya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu baca ayat ini berulang-ulang. Gak akan ngerti. Makanya harus mengalami langsung. Itulah pentingnya ketemu guru. Guru yang sudah mengalami ini. Dan cari guru yang semacam itu Bapak Ibu. Aduh. Tidak mudah. Maaf ya. Tidak mudah. Cari yang cerita-cerita mau banyak. Tapi yang bisa membimbing kita mengalami langsung. Gak banyak. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Kemudian apa kata dia? Fahla na'laika. Tanggalkanlah kedua terompah. Lah, terompah lagi. Ada pertanyaan? Apa? Ini maksud terompah apa? Wah, saya cari terompah ini apa Bapak Ibu? Baca ribuan hadis, ribuan ayat hanya untuk menjawab terompah ini apa? Baru ketemu jawabannya. Ternyata terompah itu kiri kanan. Benar salah, baik buruk. Saya baru ketemu jawabannya setelah saya mendalami 1 ayat dalam Al-Quran yang mengatakan begini. Wahadainahu najdain. Aku telah menunjukkan 2 jalan kepadamu. Fala aqtahamal aqobah. Tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Fakur aqobah. Bebaskan kamu dari perbudakan. Baru setelah saya berulang-ulang memahami ayat itu saya ketemu. Oh ternyata. Manusia itu diperbudak oleh dualitas. Diperbudak oleh menendang, mencengkram, baik, buruk, benar, salah, senang, tidak senang, kawan, lawan. Itu yang membuat kita selama ini kotor jiwa kita. Kenapa? Karena Musa sekarang sedang diundang untuk memasuki innaka bil wadil muqaddis tua. Karena kamu sedang berada di lembah suci tua. Jadi beliau sedang diundang memasuki Baitullah yang sejati. Maka tidak boleh membawa kotoran. Dan sumber kotoran itu ternyata adalah dualitas. Makanya kalau kita sudah netral hidup, lihat saya. Netral. Ya. Ketemu orang yang jahat biasa. Yang baik biasa. Netral. Benar. Kalian. Ini teman saya. Dipeluk. Yang ini bukan. Begitu. Itu yang mengotori kau. Makanya orang yang semacam ini. Ketika mendapat yang dia sukai. Dia mencengkram. Bahaya. Itu menderita nanti. Ketika suaminya baik banget kepada dia. Wah mencengkram. Mencengkram. Sampai takut kehilangan suami pada suatu saat.
pasti akan kehilangan. Penderitaan bukan? Begitu suaminya tidak menyenangkan banget. Menendang. Penderitaan bukan? Nah, inilah sumber kekotoran jiwa manusia. Dualitas. Makanya di Quran surat Al-Fajr, kita disuruh untuk melampaui dualitas. Masuk pada dimensi ganjil. Ganjil itu netral. Makanya ada sholat witir, sholat ganjil. Gak ngerti kalian mah. Taunya sholat mau tidur aja. Makanya begitu habis sholat witir, mau sholat lain, nanya lagi. Boleh gak Pak Ustadz? Saya tadi sudah witir, tapi saya pengen sholat lagi. Oh gak boleh, harus tidur. Oh kayak Tuhan Ustadznya. Karena gak ngerti esensinya. Witir tuh ganjil. Ganjil kebalikan dari apa? Genap. Lepaskan dualitasmu. Masuklah dalam dimensi netral. Seperti Tuhan yang maha ganjil. Tuhan menerima semua kita apa adanya. Sudah bisa begitu hidup? Coba. Terima pasanganmu apa adanya, damai kamu. Tapi begitu ingin begini, tidak mau begitu. Neraka. Gak beres-beres. Masuk akal? Musa mau diundang memasuki Al-Muqaddas tua. Lepaskan kedua terompahmu, kata Allah. Kalau melepaskan terompah itu, gampang Bapak Ibu. Kan setiap hari juga melepaskan itu. Mau masuk masjid sudah melepaskan itu. Mau masuk rumah melepaskan itu. Pagawean sapopoe. Tapi melepaskan dualitas tidak mudah. Berikutnya apa? Wa ana tartuka dan aku telah memilih kamu. Wah, saya begitu baca ayat ini tersanjung. Merasa dipilih sama Allah. Ketika Bapak Ibu baca ayat ini, wa ana tartuka. Apa pesannya Bu? Lebeng. Saya bacain dan aku telah memilih kamu. Wih keren. Satu tadi Allah mengatakan, hai Musa. Satu Allah mengatakan, aku adalah Tuhan. Yang ketiga Allah mengatakan, wa ana tartuka. Aku yang memilih kamu. Dipilih sama Allah. Gak tersanjung gitu. Saya sujud syukur. Menangis. Fastami lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepada kamu. Ini wahyunya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Itu perintahnya. Jadi orang pertama yang dapat perintah sholat adalah Musa. Kita tahunya perintah sholat diperintahkan pada Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj. Dongeng. Padahal bukan begitu. Ya, ketemu dulu baru nyembah gitu maksudnya. Kan ini kan sebetulnya logis. Coba saya mau nanya sekarang. Masuk gak cara berpikirnya Bapak Ibu? Logis gak? Logis. Apa logisnya? Nah, saya kasih tahu pasti gak bisa jawab. Logisnya apa? Sebelum diperintahkan mengingat Allah dalam sholat, Musa itu diperintahkan masuk dulu Al-Muqaddas tua. Jumpa dulu dengan dia. Itu logisnya. Masuk akal? Gitu. Karena kalau saya suruh menyimpulkan, nanti Bapak Ibu jadi pusing. Gak terbiasa. Kalau saya sudah terbiasa menyimpulkan. Kenapa? Saya biasa di laboratorium sebagai peneliti. Seorang peneliti itu kalau meneliti harus sampai pada kesimpulan. Nah, makanya kesimpulan termasuk
salah satu keterampilan berpikir. Nah yang keterampilannya rendah tidak bisa membuat kesimpulan. Komo nu maca wungkul mah barjeng teu ngarti. Kahartos Bu? Sudah masuk sekarang? Judulnya udah masuk? Logik gak? Nah sekarang nanti Bapak Ibu praktekkan. Kalau membaca Quran itu, lihat cara berpikirnya. Keren itu. Ilmiah Quran itu. Jadi saya semakin masuk akal ketika Nabi Muhammad mengatakan, agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Contoh, cara berpikir Al-Quran. Lihat lagi sini. Semuanya lihat sini. Innal insana khuliqa halu'a. Ini Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Betul? Betul apa tidak? Suka keluh kesah? Pelit? Dasar. Ini model-model kayak gini. Pengen masuk surga. Gitu. Mau ngasih orang aja cari receh. Ketika ada receh nggak ngasih. Punten teh receh Kang. Aduh. Kalau saya mah. Atau wios ribuan, 50 ribuan. Oke dah mal nanau. Kudu receh wae. Receh mah teka pake. Kumane. Mau dibikin teh nunggu teka pake. Anu lamaran mah. Lebar. Duh masih kayak gitu ya. Tapi pengen disebut manusia. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kiri. Innal insana khuliqa halu'a. Halu, tahu halu? Halu, tahu? Ya halu. Dari bahasa Arab tuh. Halu itu. Pikirannya itu kemana wae. Betul enggak? Itu daik cicing juga monyet. Kalau enggak lompat ke masa depan, lompatnya ke masa lalu. Halu. Padahal hidup itu kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Tah itu hidup. Bohong kalian itu. Kejadian 10 tahun yang lalu masih ingat keneh ayeuna. Makanya tidak bahagia hari ini. Karena apa? Kebahagiaan hari ini diruntuhkan oleh masa lalu yang masih melekat di alam bawah sadarnya. Bohong. Kalau yang sudah hidupnya di sini, saat ini sekarang, geus wenu geus mah. Tong diingat-ingat wae. Saya kok lihatnya ke sebelah ini ya. Idza masahu syarru zazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, berkeluh kesah. Gitu enggak? Gitu apa tidak? Wa idza masahul khairu manu'a. Apabila ia mendapatkan yang dia inginkan, dia lupa. Gitu enggak? Ada kekecualian di sini. Illal musallin. Kecuali yang sholat. Nah pertanyaan nih. Ada pertanyaan gak Bapak Ibu sampai sini? Apa pertanyaannya? Nah hari saya mapan ke sholat. Tapi kia kene. Padahal di ayat ini jelas. Ya. Yang suka berkeluh kesah, kikir. Kalau ditimpa kesusahan, nolak. Kalau ditimpa kebaikan, melekat. Kan sebetulnya itu yang gak sholat. Masuk? Atau belum masuk? Kan di sini ada ilah. Ilah tuh kecuali. Jadi artinya kalau yang sholat gak begini kan gitu. Atau saya ulangi sekali lagi. Masih keluh kesah. Masih pelit. Masih kan? Nah. Kalau ditimpa kesusahan, nolak. Kalau ditimpa yang dia inginkan, melekat. Gitu? Nah, ini cerita yang sholat atau yang gak sholat? Cerita yang gak sholat kan? Yang gak sholat. Nah pertanyaannya bagi kita, nah tuh ari urang mah gak sholat teh kieu wae. Nyambung dengan ayat yang tadi. Masuk logikanya. Oh ternyata sholat saya itu tidak mengikuti Al-Quran. Harusnya baca kitab dulu. Baru mendirikan sholat. Baru sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan
munkar. Baru mengingat Allah menjadi besar. Karena apa? Karena tidak lupa lagi kalau sudah bisa kenal. Masuk akal? Oke. Illa al-musholin, kecuali orang yang sholat. Jadi ayat ini mengatakan nu sholatna geus bener mah teu kitu. Setuju nggak dengan saya? Setuju kan? Nah ini kan logika. Makanya dulu waktu saya di pesantren, pesantren kayak yang pernah pesantren aja. Saya pernah belajar ilmu mantek namanya. Ilmu logika. Itu bahasa Indonesianya itu namanya retorika. Makanya saya dari kecil udah belajar tuh. Namanya ilmu logika itu. Belajar tentang strategi, pendekatan, metode, itu sudah belajar. Nah makanya begitu saya kuliah di Universitas Pendidikan, jadi nyambung. Karena itulah kerjaan saya dari kecil. Oke lanjut. Jadi seharusnya yang sudah sholat mah tidak punya sifat seperti itu. 1, tidak berkeluh kesah. 2, kalau mendapatkan yang tidak diinginkan dia nerima. Ya. 3, kalau mendapatkan yang diinginkan dia biasa-biasa saja. Gitu. Harusnya begitu. Tetapi ini masalahnya sudah sholat tapi masih begitu. Kerasa sekarang, kerasa. Karaos dah Bu. Nah lanjut, belum selesai. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Ini ayat yang ke-23-nya mengatakan, yaitu mereka yang sholatnya terus. Pantas ya Bapak Ibu Maya. Udah sholat dengan 5 waktu. Kata Quran sholat harus terus menerus. Bingung? Bingung apa tidak? Nah kalau sholat yang 5 waktu yang pakai takbiratul ihram, pakai ruku, sujud terus menerus. Ada gunanya gak hidup Bapak Ibu? Suami minta dilayani sebentar lagi sholat. Allah. Tegarawe. Bakal boga duit mah. Padahal sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain kata Rasul. Jadi kalau begitu sholat itu ada 2 dimensi. Dimensi syariatnya tuh yang 5 waktu. Itu pun harus ingat kepada Allah. Dimensi hakikatnya sholat itu ternyata kata Quran harus terus menerus. Jujur Bapak Ibu coba jawab pertanyaan saya. Kalau semua orang sholatnya terus menerus ada kejahatan? Ada. Kalau sholatnya terus menerus, ada korupsi enggak kira-kira? Enggak ada. Kalau sholat terus menerus ya, semua orang bisa menerima kenyataan? Kalau sholat terus menerus, ada enggak perceraian? Ada apa tidak? Ada enggak yang sholatnya rajin, gak cocok dengan pasangan, cerai? Ada? Ada apa banyak? Sholat. Jangan sholat. Kan harusnya ya ketika sudah dipasangkan oleh Allah itu ada sakramen di sini. Allah yang ngasih cinta kasih kepada saya. Cinta kasih yang Allah berikan pada saya harus saya jaga. Hanya kematian yang memisahkan saya dengan pasangan saya. Apapun pasangan saya terima. Itu yang terbaik dari Allah. Gitu loh beres mah sholat. Iya maka batur ngajarkan sholat. Manehna gitu. Ih. Sebel. Masalahnya adalah ya itu bisa dicontoh. Kalau itu dilakukan oleh tokoh. Dan itu dianggap benar. Padahal ayatnya jelas. Yo ulangi lagi. Seharusnya yang sholat gimana? Tidak berkeluh kesah. Dapat yang tidak diinginkan, nerima. Dapat yang diinginkan, biasa. Ya. Jadi dia pertanyaannya bukan mengapa ini terjadi. Bukan itu. Tapi pesan apa?
yang hendak disampaikan kepadaku ya Allah. Jadi bukan sekedar mengubah kata, tetapi mengubah makna, mengubah sudut pandang. Itu. Karaos bu? Sok sholat? Pelit? Sok kesel bu? Saya. Jadi pesan yang luar biasa dari kitab suci itu gak nyampe. Kenapa? Karena tidak berusaha untuk menangkap sebetulnya ini surat isinya apa. Nah saya buka tadi. Surat Al-Ma'arij 19 sampai 23. Sudah nyampe gak pesannya Bapak Ibu? Oh geningan gitu. Kalau nyampe mah pesannya. Isin Gusti abdi hari ngangken tos sholat. Tapi sifat abdi tebi disifat anu ku Gusti disangamkeun dina Al-Qur'an. Isin Gusti abdi bade babalik pikir aya mah diajar deui. Merasa tidak tahu apa-apa. Itu baru keren. Baru muncul yang namanya hari kebangkitan, bangkit spiritualnya. Setelah apa? Setelah mengalami kehancuran. Ya hancur dulu makanya bangkit. Bukan harusnya alam semesta baru nanti jika suung cenah. Terus disuruh baris berbaris. Memang barak militer. Udah gitu ada penimbangan di posyandu. Penimbangan tuh sekarang. Hari hisab tuh sekarang. Ya, begitu bangkit kesadaran, sadar diri. Oh ternyata sholat saya belum bagus. Tidak seperti yang dinyatakan Quran. Saya mau belajar. Itu hari kebangkitan. Kapan bangkitnya? Sekarang. Kalau nanti mereka mau anakku mahat. Betul nggak? Mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Oke. Bapak Ibu. Jadi kuncinya bagaimana supaya kita kritis dalam memahami semua yang disampaikan sekalipun itu dalam kitab suci. Perhatikan. Nah, ada kata-kata bijak begini. Keyakinan tanpa keraguan adalah fanatisme yang dibungkus kepastian palsu. Jadi keyakinan tanpa keraguan adalah fanatisme yang dibungkus kepastian palsu. Jadi Bapak Ibu, apa yang diyakini Bapak Ibu selama ini patut untuk diragukan dulu. Supaya kita tidak terjebak fanatisme yang dibungkus oleh kepastian tapi palsu. Gak apa-apa. Saya juga dulu belajar meragukan dulu. Semua yang diajarkan Bapak Ibu saya di keluarga, saya ragukan dulu. Karena saya ingin tahu yang sebenarnya. Daripada saya terus mempercayai, sementara saya tidak mengerti. Percaya tapi tidak mengerti, itu namanya fanatik. Nah fanatik lebih berbahaya lagi kalau sudah buta. Nah fanatik buta bisa menyerang orang. Ada seorang ilmuwan namanya René Descartes. Dia seorang filosof. Bapak Ibu tahu filosof? Filosof ahli filsafat. Filosof itu sebenarnya bukan orang yang tahu segala, ternyata bukan. Orang yang mempertanyakan segalanya. Itu filosof. Lihat saya semuanya. Mau jadi filosof? Saya kasih tahu, filosof bukan orang yang tahu segalanya. Tapi filosof itu orang yang senang mempertanyakan apapun. Jadi kalau Bapak Ibu mempertanyakan apapun, filosof. Ini saya deklarasikan hari ini. Semua Bapak Ibu filosof. Sekarang mulai mempertanyakan segalanya. Betul? Ketika disuruh puasa Ramadan. Pertanyakan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Tanyalah. Abdi sanes Gusti. Abdi dihaikeun teu Gusti. Karena yang dihaikan orang beriman. Awas. Yang dihaikan bukan yang ngaku beriman. Yang dihaikan orang beriman. Iya mah langsung we puasa. Cek Gusti teh lain keur maneh. Ti iraha maneh iman kakara ngaku.
Kan diceraskan di Quran surat Al-Baqarah juga dari ayat 6 sampai 17. Ada tuh ceritanya orang yang mengaku beriman. Ngaku mah gampang Bapak Ibu. Ngaku presiden oke gampang. Tapi orang yang ngaku beriman itu ada cirinya. Di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu, ciri yang pertama bahagia. Sudah bahagia belum? Belum beriman. Kan ciri orang yang beriman itu bahagia. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang yang beriman. Jadi orang beriman itu cirinya bahagia. Kalau belum bahagia, belum iman. Gitu aja. Ngaji mah gampang. Kalau saya ngaji gitu aja. Saya belum bahagia, belum iman. Karena orang beriman itu harus bahagia gitu aja. Yang kedua, di Quran dikatakan alladzina hum fi sholatihim khosiun. Orang beriman mah sholatnya teh khusyuk. Emotna ke Allah wungkul. Dan sudah tahu kepada Allah. Ari ya sholat kadang ingat segala. Itu iman. Tuh. Tapi kusabab kita mah terbiasa ngaku. Jadi maka di Quran dijelaskan itu. Nanti baca ya. Ayat 6 Al-Baqarah sampai 17. Tah di situ cerita orang yang ngaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumal akhir. Wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada orang-orang yang mengaku dirinya orang yang beriman. Padahal dia bukan orang yang beriman. Kata Allah. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu maradu. Di dalam kolbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit merasa. Merasa sudah iman padahal belum. Penyakit itu. Gitu sederhana kalau ngaji. Yuhadi'una Allah walladzina amanu. Dia hendak menipu Allah dan orang yang benar imannya. Padahal dia menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun. Tersadar. Apalagi sudah mengaku dirinya siapa. Betul nggak? Dandan kayak orang. Mana itu? Baju mah gampang. 150.000. Jantan wali. Wali murid maksudnya. Jas saya mah mahal. Kenapa hari ini kok saya tiba-tiba pakai jas? Karena biasanya saya pakai batik. Karena topiknya hari ini berpikir logis. Karena jas itu identik dengan urusan akademik. Jadi ini sangat akademik kuliah kita hari ini. Maka jas. Jadi istri saya tadi udah nyiapkan batik. Saya bilang hari ini jas. Kenapa ya? Berpikir logik. Biar harmonis dengan baju. Jadi kalau saya menggunakan baju itu ya saya juga punya tujuan. Kenapa saya nggak pakai peci? Supaya nggak ada tutup. Jadi pikiran saya terbuka. Itu maksud saya. Karena orang yang ihram juga waktu haji nggak boleh ditutup. Supaya arafahnya luas. Gitu. Makanya saya nggak pakai tutup. Begitu tutup jadi sempit. Makanya dibuka aja. Sisir saya mah ini tuh. Saya nggak mau menghabiskan banyak waktu untuk ngurusin. Makanya rambut saya selalu begini. Istri saya itu yang itu. Dulu banyak yang naksirnya itu TNI. Kan rumahnya di Secapa. Dan itu kalau ada sekolah perwira gitu pada sekolah di situ. Nah kalau hari Rabu itu pas keluar di situ banyak yang naksir. Tapi nggak suka katanya. Suka rambutnya cepak. Dapat suami rambutnya cepak. Jadi saya kalau di Setiabudi itu mau ngapelin istri saya. Hari Rabu itu kan yang sekolah pada keluar tuh di Secapa. Saya dulu seneng jeep. Rambut model kayak gini. Jadi sepanjang jalan tuh mereka hormat terus sama saya. Saya juga bingung gitu.
Daripada salah mungkin gak hormat, dikiranya sekomandan. Tapi sekarang alhamdulillah ya, dari anggota TNI banyak yang ngaji di tempat saya. Dari marinir, dari angkatan darat, angkatan laut. Ya alhamdulillah banyak. Sekarang abad kebangkitan mungkin ya. Jadi sudah mulai pada sadar. Ya. Bahkan ada orang namanya Sadaryanto. Ya, baru lulus kemarin itu, ya, sekolah di Sesko itu. Sekarang udah mau Brigjen. Top, saya bilang, Pak Jenderal, Sadaryanto. Namanya udah sadar, cocok lah gitu. Ya, relax sedikit. Dari tadi ini kuliahnya terlalu akademis ya. Sampai Bapak Ibu kelihatan tuh jidatnya ya. Ada seorang filosof namanya René Descartes. Yaitu pasti dari Yunani ya. Dan saya udah ikrar hari ini kalau Bapak Ibu mulai hari ini filosof ya. Tahu filosof apa? Bukan orang yang tahu segala, tetapi orang yang berani mempertanyakan segala. Filosof. Dah, pulang dari sini langsung bilang sama suami. Sudah dinobatkan saya jadi filosof. Saya akan mempertanyakan segalanya. Termasuk kenapa kamu jadi suami saya. Patut mempertanyakan? Patut, nanti ketemu jawabannya. Kenapa suami saya yang ini bukan yang itu? Kenapa saya jatuh cintanya ke sini bukan yang itu? Bapak Ibu, tidak akan selesai 10 tahun mempertanyakan itu. Tapi nanti jawabannya jadi keren. Ternyata ada data dari semesta yang cocok dan mempertemukan kita dengan pasangan. Data itu harus kita urai dalam kehidupan kita saat ini. Panjang itu. Apa dikiranya saya tadi bergurau? Pertanyakan. Saya juga mempertanyakan, kenapa istri saya yang ini? Saya pertanyakan. Dan ketemu jawabannya. Makanya kami, mohon maaf. Ya, di masa seperti ini apalagi. Anak udah punya cucu, udah punya mau apa lagi? Ya. Sekarang meditasi saya dengan istri saya itu nimang cucu. Kenapa? Bayi itu sumber energi yang sangat dahsyat. Lihat senyumnya aja udah terhibur. Coba peluk itu bayi. Karena itu Adam, awal manusia, masih murni. Kayak kalian. Ini belum nyampe-nyampe dari tadi. René Descartes mengatakan logika yang tajam lahir dari keberanian untuk meragukan. Bukan dari keyakinan untuk segera meyakini. Bayangkan Bapak Ibu. Dari kecil kita langsung diajarkan begini sama guru langsung yakin. Diajarkan sama guru langsung yakin. Sampai kemarin di acara khusus. Saya tanya peserta yang hadir mau ikut dibimbing oleh saya supaya bisa merasakan pengalaman manunggal dengan pemilik semesta. Saya ada satu pertanyaan buat kalian. Berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.666 ayat. Semuanya serempak. Saya tanya sekali lagi. Pernah ngitung? Karena tidak meragukan. Sampai sekarang semua percaya. Padahal jumlah ayat di Quran cuma 6.236 ayat. Silahkan hitung. Gampang. Al-Baqarah sekian ayat, 114 surat. Jumlah pakai kalkulator. Tapi kita selama ini percaya. Karena yang bicara guru. Bahkan ada yang guru agama. Saya tanya. Udah berapa tahun kamu guru agama? 40 tahun ayah. Sekarang ngajar di mana? Pensiun. Kamu harus minta maaf sama murid-murid. Kamu pasti mengajarkan Quran 6.666 ayat. Betul sekali ayah. Kok ayah tahu? Tahu saya. Kamu pernah ngitung? Belum ayah. Gurunya jangan pernah ngitung. Bayangkan. Betul nggak? Kita ini apa yang disampaikan, sampaikan lagi. Waduh. Saya pernah menguji mahasiswa sarjana. Saya tanya,
Air mendidih pada suhu berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius, Pak. Pernah ngukur? Belum, Pak. Keluar dari ruang sidang. 4 tahun lagi sidang lagi dengan saya. Keterlaluan. Dari mana kamu tahu? Dari buku, Pak. Kata buku 100 derajat Celcius. Di Amerika. Karena di Amerika tekanan udara 1 atmosfer. 76 cm raksa. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tambah di Amerika. Di Bandung mah beda deh. Di Bandung tekanan atmosfer kurang dari 1 atmosfer. Hanya 69 cm raksa. Kalau air di Bandung belum 100 derajat, baru 92 derajat itu sudah mendidih. Hemat energi makanya di Bandung. Surga Bandung itu. Pasti Bapak Ibu kalau ditanya. Coba saya tanya. Air menguap pada suhu berapa derajat? Menguap. Kalau tadi mendidih. Pada suhu berapa? Berapa? Ya Allah. Ari ibu sok nyeseh anduk. Tarak. Ibu nyuci pakaian. Dikemanakan? Dijemur. Waktu habis dicuci basah? Basah. Pulang pengajian dijahit. Sudah kering. Kemana airnya? Menguap. Berapa suhunya? Masa tidak tahu? Ya suhu kita sekarang. Air bisa menguap di suhu berapa saja. Makin tinggi suhunya, makin cepat penguapannya. Makanya makin banyak sinar matahari yang datang, makin cepat kering. Kenapa? Makin panas, makin cepat penguapannya. Tapi dia bisa menguap di suhu berapa saja. Sementara di sekolah diajarkan air menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Sampai sekarang anak-anak di jurusan fisika pun masih seperti itu. Apalagi yang jurusan agama. Kita tuh tidak penasaran. Makanya kata René Descartes, logika yang tajam lahir dari keberanian untuk meragukan. Bukan dari keyakinan untuk segera meyakini. Bapak Ibu mana diajarkan gitu langsung yakin. Betul nggak? Itu namanya yakin gelogokin. Terlalu cepat percaya bisa mengakibatkan kita tertipu. Makanya Bapak Ibu kalau kita masih ditipu orang, udah nggak usah marah. Karena kita masih bodoh. Berarti pintaran karena tukang tipu. Betul nggak? Itu. Jadi pesannya kalau ditipu orang, sudah saya masih bodoh. Kenapa? Terlalu cepat percaya. Nah, yang lebih berbahaya lagi, kita terlalu percaya cepat dalam urusan keyakinan dan agama. Padahal itu punya jangkauan yang sangat panjang. Jangan-jangan yang kita yakini hari ini bodong semuanya. Kebingungan manusia modern sekarang bukan karena kekurangan informasi. Informasi masuk. Tanya Mbah Google. Tetapi karena gagal membedakan yang nyata dari yang dibentuk. Dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh cerita. Paham ya? Coba Bapak Ibu, saya nanya Bapak Ibu, pernah minum teh manis? Pernah? Oke. Mohon maaf Ibu, pernah minum teh manis? Gimana rasanya? Manis. Apakah yang disampaikan oleh Ibu ini rasa yang sebenarnya atau kata yang digunakan untuk menyampaikan rasa? Nyampe enggak rasanya ke saya? Enggak. Gitu. Itu bedanya. Jadi ada fakta, ada opini. Semua cerita tentang fakta namanya opini. Jujur Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu ikut pengajian. Ya? Kan ada penceramahnya? Oke. Itu yang diceritakan penceramah itu fakta apa opini? Opini. Opini. Misalkan cerita tentang kejadian di masa lalu. Di zaman Rasul misalkan. Fakta apa opini? Opini. Patut gak kita meragukannya? Patut supaya kita tahu yang sebenarnya. Maka kita mencari. Ya. Nah,
Jadi sebetulnya itulah kebingungan manusia modern saat ini. Saking banyaknya informasi sampai tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Fakta itu Bapak Ibu kenyataan. Sedangkan opini adalah interpretasi dari kenyataan. Apakah kata manis tadi cukup menggambarkan yang Ibu rasakan? Cukup? Tidak cukup. Yang Ibu rasakan tuh lebih dari itu. Betul nggak? Sampai tidak ada lagi kata-kata untuk bisa menceritakan. Jadi pertanyaannya, Ibu mau terus opini atau mau fakta? Alami sendiri. Alami sendiri. Makanya ngaji itu harus mengalami sendiri. Ngaji dengan saya tidak cukup mendengarkan kajian begini. Harus mengalami sendiri, praktek. Kalau nggak praktek, percuma aja. Ya. Logika kritis dilatih ketika kita belajar memilah antara apa yang terjadi dengan apa yang dikatakan tentang yang terjadi. Masuk? Jadi kita ini harus bisa memilih antara apa yang terjadi dengan apa yang dikatakan tentang yang terjadi. Oh, kalau cerita Nabi Ismail disembelih sama Nabi Ibrahim, wah dibuat ceritanya sedramatis demikian. Wah, luar biasa, mendayu-dayu. Diambil pilihan-pilihan kata yang puitis. Seolah-olah itu cerita yang sebenarnya. Fakta apa opini? Tetap opini. Mau diceritakan pakai bahasa sepanjang apapun, tetap opini. Jujur Bapak Ibu, mau fakta mau opini? Mau kata orang, mau mengalami sendiri? Ya sudah, alami sendiri. Kan Allah bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Daripada cerita Allah yang dijelaskan oleh orang, ya sudah alami aja Allah yang fakta. Dia maha nyata kok, bukan maha goib. Ada bersama ibu bapak. Udah masuk sekarang? Oke. Terkecoh opini yang dibungkus oleh seolah fakta. Jadi kebanyakan kita ini terkecoh oleh opini yang dibungkus seolah-olah fakta. Tahu seolah-olah? Seolah-olah tuh diolah oleh. Kebetulan yang mengolahnya oleh. Ya. Jadi seolah-olah itu adalah diolah oleh. Paham ya? Gitu. Jadi oleh-oleh. Makanya oleh-oleh itu kan sebetulnya ya olah-olah asalnya dulu. Ya. Olah-olah. Ya. Dibuat jadi keren jadi oleh-oleh. Karena yang bawa olah dulu oleh. Gitu. Ketika kata-kata disusun bukan untuk mencari kebenaran. Tetapi untuk mengelabui, maka logika harus menjadi pelindung. Nah sekarang ini kan banyak orang menyusun kata-kata seolah-olah sedang mencari kebenaran. Padahal untuk mengelabui orang dengan kata-katanya. Makanya pelindungnya apa? Logika. Quran itu ternyata mengajarkan ilmu logika. Logos. Ilmiah. Masuk akal. Cuman tidak saya bahas semua kan. Masa 30 juz dibahas 2 jam. Gak mungkin. Saya tadi sudah ngasih contoh-contoh konkretnya. Kalau struktur bahasa Al-Quran itu sangat logis. Argumentasi yang salah bisa terlihat meyakinkan. Jika kita tak mengenali sesat pikir, kita bisa dibohongi dengan retorika cerdas tetapi cacat logika. Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang yang kelihatan pintar kalau bicara. Betul nggak? Ya, karena apa? Padahal dia tuh sebenarnya sesat pikir. Ya. Cuman karena kelihatan aja seolah-olah logikanya cerdas. Lalu bisa mempengaruhi orang. Padahal secara logika, cacat logika. Tahu cacat logika? Cacat logika tuh contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Allah kan bersama kita. Kata siapa? Kata Allah. Betul? Ayatnya perlu saya sampaikan? Kata Allah, wa huwa ma'akum. Aku bersama kamu. Jadi Allah bersama siapa?
Ya bersama saya. Bersama loh. Bersama loh. Bersama itu berarti tidak terpisah kan? Betul. Kalau Allah bersama dengan saya, kemudian kita melakukan pencarian keluar dari diri saya, itu sudah cacat logika. Paham? Bapak Ibu mencari Allah kemana sekarang? Keluar. Padahal kata Allah, Allah bersamamu. Bahkan ke tempat yang jauh. Cacat logika. Tapi sadar nggak kalau kita cacat logika? Taheta. Kumanya nyadarkeun teh. Jadi saya udah kasih tahu tadi, filosof itu bukanlah orang yang tahu segalanya, tetapi orang yang tak pernah berhenti bertanya. Yes? Mulai sekarang mau mempertanyakan? Pertanyakan. Boleh pertanyakan. Boleh nggak saya mempertanyakan kenapa wajah saya seperti ini? Boleh. Kenapa wajah saya serem kayak gini? Boleh. Pertanyakan. Ini nanti akan timbul banyak jawaban. Saya dulu pernah bertanya, kenapa ya saya 11 bersaudara, wajah kita beda. Padahal ibu bapak saya sama. Itu jawabannya belasan tahun Bapak Ibu. Belasan tahun untuk menjawab itu. Dan terakhir baru saya bisa menjawab setelah saya mengerti kalau DNA kita itu ternyata isinya adalah data. Untuk menjawab itu saja, saya harus belajar ilmu yang namanya mikrobiologi. Saya pernah belajar dulu, ya, waktu saya ngambil magister bidang fisika, saya pernah belajar yang namanya fisika polimer. Saya belajar tentang rantai DNA. Saya menghitung orbital molekul, bukan orbital elektron dalam satu atom, orbital molekul. Untuk bisa memecahkan persoalan itu saya harus menguasai satu bahasa coding namanya Turbo Pascal. Saya harus mengambil mata kuliah komputasi untuk itu. Saya baru saya menjawab pertanyaan kenapa saya 11 bersaudara wajah saya beda. Pernah bertanya Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Bapak Ibu mah tos daya emuta. Luar biasa. Luar biasa. Keren lah Bapak Ibu mah. Ya. Aman ya. Makanya mahal tuh otaknya. Pertanyaan mengapa itu adalah kunci berpikir kritis. Makanya harus pertanyaan mengapa. Mengapa? Mulai sekarang pertanyakan. Pernah nggak Bapak Ibu naik sepeda motor? Mengapa ya sepeda motor ada knalpotnya? Pernah bertanya? Gak nanya? Luar biasa Bapak Ibu ya. Padahal itu knalpot ada juga pada ibu bapak, betul nggak? Iya. 2 lagi knalpotnya, kan stereo, betul nggak? Yang bagian air ke depan, yang bagian padat-padat ke belakang. Gak sadar? Ya Allah. Kita makan satu piring itu Bapak Ibu tidak semua jadi energi. Sebagian harus ada yang dibuang. Sisa pembakaran. Yang padat ke bawah, ke belakang. Yang cair ke depan. Itu knalpot. Itu sedang dipesankan oleh semesta bahwa tidak mungkin di alam semesta itu seluruh massa menjadi energi. Makanya mesin mobil, sepeda motor mencontoh mesin buatan Tuhan ini. Makanya kalau tidak ada knalpot, tidak bisa hidup itu mobil. Melanggar hukum alam. Itu namanya hukum termodinamika yang kedua. Makanya harus ada knalpotnya. Itu baru mempertanyaan kenapa harus ada knalpot. Berikutnya, itu gas yang dibuang ke knalpot, gas apa ya? Pernah nanya? Aman saja. Makanya Bapak Ibu mah ya, di belakang knalpot juga diisep. Dateng arti teh. Luar biasa lah pokoknya. Betul gak? Bayangkan ya. Padahal itu adalah karbon monoksida. Hasil pembakarannya itu racun. Dan kalau kita kelamaan mengisap yang dari knalpot, karena terus menerus bepergian,
Ya knalpot dari sepeda motor Bapak Ibu tidak bahaya. Tapi bahaya bagi yang di belakang. Tapi knalpot yang di depan bahaya. Karena diisep Bapak Ibu. Bayangkan sekarang Bapak Ibu. Paru-paru Bapak Ibu sudah kayak apa setiap hari naik sepeda motor kemana-mana. Tehayang gitu naik mobil. Tehoyong Bapak Ibu. Kumaha carana? Hah? Bikin garasi dulu. Caranya begitu, bikin garasi dulu. Setiap pagi imajinasi, seolah-olah mobil sudah ada di garasi. Kerja biasa aja. Tetapi semesta itu punya keajaiban sendiri untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Dengarkan kajian saya tentang hidup menakjubkan. Aduh Bapak Ibu, serta terangnya. Kumaha ieu teh kamarana wae. Karunya teuing. Nah, dengan bertanya secara berlapis, kita akan sampai pada akar alasan. Bukan hanya pada cabang asumsi. Bahkan kita masuk pada akar alasan. Itulah yang disebut dengan berpikir radikal. Radik itu akar. Berpikir sampai ke akar-akarnya. Jadi setelah ini Bapak Ibu, apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dilakukan? Bertanya. Dari mana itu pertanyaan? Dari meragukan. Sekalipun itu sudah lama diyakini. Boleh meragukannya. Disitulah kuncinya ilmu pengetahuan. Paham? Oke. Mulai sekarang baca Quran, lihat cara berpikirnya. Bukan malah menghafalkan ayat-ayat. Sementara yang dihafal, kita pun gak ngerti pesannya apa. Ingat, Quran adalah surat. Surat dari siapa? Untuk siapa? Surat dari Allah buat hamba-hamba yang dicintainya. Yang mau menerima surat itu. Tapi surat itu harus dipahami isinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.